Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan salam semangat. Selamat datang di ruang pembelajaran IPS kelas 8. Kali ini kalian akan belajar tentang materi potensi ekonomi maritim Indonesia. Pembelajaran IPS kelas 8 semester 2. Materi ekonomi maritim. Tujuan pembelajarannya melalui kegiatan literasi tentang ekonomi maritim, siswa diharapkan mampu 1. Menganalisis ekonomi kelautan dengan benar. 2. Menganalisis ekonomi maritim dengan benar. 3. Menganalisis potensi ekonomi maritim dengan benar. 4. Menganalisis wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Perbedaan ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Ekonomi kelautan atau marine economy merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan, serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan ekonomi maritim atau maritim ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal, dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Faktor penyebab keanekaragaman hayati laut Indonesia. Yang pertama, Indonesia terletak di garis khatulistiwa sehingga mendapatkan banyak cahaya matahari. Tumbuhan laut mikro, fitoplankton, tumbuh lebih subur di wilayah dengan banyak cahaya matahari. Yang kedua, Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Aneka ragam hayati yang unik dapat berkembang di pulau-pulau yang saling terpisah tersebut. 3. Indonesia memiliki banyak gunung, baik di darat maupun di dasar laut. Aneka hayati laut hidup di sekitar pulau dengan gunung, serta sekitar gunung-gunung berapi di dasar laut. Yang keempat, Indonesia memiliki wilayah geologis tertentu. Indonesia merupakan pertemuan paparan Sunda dan paparan Sahul. Di antara kedua dataran tersebut terdapat laut-laut dangkal dan dalam. Hal ini mendukung keanekaragaman hayati laut Indonesia. Kita lanjut materi yang berikutnya, yaitu tentang jenis-jenis ekonomi maritim Indonesia. Jenis-jenis potensi ekonomi maritim Indonesia ada 6. 1. Perikanan. 2. Pariwisata bahari. 3. Energi terbarukan laut. 4. Transportasi laut. 5. Minyak bumi dan gas lepas pantai. Dan yang keenam, industri dan jasa maritim. Jenis potensi ekonomi maritim yang akan kita bahas pertama adalah perikanan. Jenis-jenisnya adalah yang pertama, ikan demersal, yaitu ikan yang sebagian besar hidup di dasar laut atau dekat dasar perairan. Contoh, ikan kakap merah, ikan mayung, bawal putih, dan kunirang. Yang kedua, ikan pelagis, yaitu jenis-jenis ikan yang hidup di permukaan perairan. Jenis ikan pelagis besar, contohnya ikan tenggiri, ikan cucut, marlin, dan layaran. Jenis yang berikutnya ikan pelagis kecil, contoh ikan kembung, ikan layar, ikan teri, ikan selat, dan ikan terbang. Jenis yang lainnya yaitu lobster, cumi-cumi, dan kepiting. Di negara kita terdapat 11 wilayah pengelolaan perikanan negara atau WPP Republik Indonesia. Jenis potensi ekonomi maritim yang kedua adalah wisata bahari. Jenis-jenis wisata bahari antara lain penyelaman. Wisata bahari di Indonesia yang terkenal antara lain Taman
kawasan Laut Bunaken dan Wakatobi. Yang kedua, aktivitas pantai mencakup kawasan pantai Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Lombok, dan Bali. Yang ketiga, aktivitas pelayaran. Sejak 2009, pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan kegiatan Sail Indonesia yang bertaraf internasional. Tujuannya agar wilayah-wilayah Indonesia dapat dikenal wisatawan mancanegara. Jenis potensi ekonomi maritim yang keempat yaitu energi terbarukan laut. Jenis energi terbarukan dari laut antara lain energi arus laut, energi angin laut, energi gelombang, dan energi pasang surut. Jenis potensi ekonomi maritim yang keempat adalah transportasi laut. Laut Indonesia menjadi jalur utama berbagai angkutan seperti angkutan batu bara, kelapa sawit, minyak bumi dan gas, serta peti kemas. Jenis potensi ekonomi maritim yang kelima adalah minyak bumi dan gas lepas pantai. Data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2006 tercatat sekitar 70% cadangan minyak dan gas Indonesia terdapat di lepas pantai atau offshore. Jenis potensi ekonomi maritim yang terakhir adalah industri dan jasa maritim. Industri dan jasa maritim antara lain sebagai berikut. 1. Industri galangan kapal. 2. Industri peralatan dan mesin. 3. Peralatan dan mesin untuk migas serta pertambangan mineral. Yang keempat, fiber optik dan kabel laut. Yang kelima, perangkat lunak untuk manajemen pelabuhan dan transportasi laut. Yang keenam, perangkat lunak untuk prediksi lokasi sumber ikan, cuaca, dan kondisi oceanografi. Alhamdulillah, materi tentang potensi ekonomi maritim Indonesia sudah selesai. Semoga bisa dipahami materinya. Di tengah pandemi ini, kalian harus tetap semangat belajar. Patuhi protokol kesehatan dengan 5M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak aman. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. Sampai jumpa di pembelajaran IPS berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.